Nah, di sini ada pengertian kecerdasan jamak menurut Howard Gardner. Kecerdasan jamak. Menurut Gardner, kecerdasan jamak adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang dibuat dalam satu atau beberapa budaya. Secara lebih terperinci, Gardner menguraikan sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk menyelesaikan dan menemukan solusi masalah dalam kehidupan nyata. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan. Ketiga, kemampuan untuk menciptakan suatu penghargaan budaya seseorang. 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kecerdasan suatu kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini memiliki 4 hubungan berbahasa, yakni menulis, berbicara, membaca, dan menyimak. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Adapun kecerdasan linguistik ini meliputi kemampuan mendengar, memanipulasi struktur, kecerdasan jamak pada anak usia dini atau sintaksis, suara-suara bahasa atau fenom, semantik, dan pengertian dari bahasa serta kegunaan praktik dari suatu bahasa. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika merupakan kemampuan menggunakan bilangan secara efektif dan tinggi berargumentasi. Dalam kecerdasan ini termasuk kepekaan terhadap pola logis dan hubungan pernyataan dan proporsi. Jenis proses yang digunakan dalam pemecahan logika matematika termasuk kategorisasi, klasifikasi, inferensi, generalisasi, kalkulasi, dan tes hipotesis. Nah, adapun cirinya sebagai berikut ini. A. Memiliki kemampuan mengolah angka menggunakan logika. B. Tertarik manipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi. C. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. D. Suka menyusun permainan. Ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan mempersepsikan dunia visual spasial secara tepat. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, ukuran, luas, garis, bentuk, ukuran, luas, dan hubungan pada unsur, termasuk kemampuan memvisualisasikan grafis, menggambarkan ide visual dan spasial, serta mengorientasikan diri sendiri ke dalam metrik spasial. Adapun ciri-ciri kecerdasan spasial sebagai berikut. A. Memiliki kemampuan terhadap warna, garis, bentuk, bangunan. B. Melahirkan ide visual spasial. C. Memiliki kemampuan menganalisis identitas objek. D. Mampu memperkirakan jarak, keberadaan objek. E. Suka mencoret-coret bentuk gambar dan mewarnai. F. Dapat membentuk sesuatu yang memiliki makna bagi dirinya. Yang keempat ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan mempersepsikan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk musik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap ritme, melodi, dan musik lainnya dari suatu ciptaan musik. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Cepat menghafal lagu. B. Menikmati lagu dan menggerakkan tubuh. C. Mengetuk benda saat bernyanyi. D. Peka terhadap suara lingkungan. E. Mudah mengenali lagu hanya dengan nada di awal.
F. Mengenali suara di sekitar seperti suara motor, kicauan burung, dan lain-lain. 5. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan menggunakan keseluruhan potensi tubuh untuk mengekspresikan ide-ide perasaan. Memiliki kemampuan menggunakan tangan untuk memproduksi atau mentransformasikan hal-hal atau benda seperti keterampilan, keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Menonjol dalam kemampuan berolahraga dibandingkan dengan teman lainnya. B. Cenderung suka bergerak, tidak suka duduk berlama-lama, suka mengikuti gerak dan tingkah laku. C. Senang beraktivitas mengendalikan kekuatan. D. Cepat dan tangkas dalam hal kerajinan. E. Secara artistik, mereka memiliki kemampuan menari dan menggerakkan tubuh dengan leluasa. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan memprediksikan dan membedakan motivasi perasaan dari orang lain. Di dalam kecerdasan ini termasuk kepekaan ekspresi muka, suara, dan gerak-gerik. Memiliki kemampuan untuk hal-hal dari banyak jenis tanda interpersonal. Memiliki kemampuan untuk bereaksi secara efektif. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Kemampuan berempati pada teman-temannya. 2. Mengorganisasikan teman-temannya untuk mengerjakan tugas. 3. Mampu mengenali dan membaca pikiran orang lain. 4. Memiliki banyak teman dan menjalin hubungan. 5. Cenderung mudah memahami perasaan orang lain. 6. Memiliki perhatian kepada teman lainnya. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan berpengetahuan sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adiktif atas dasar pengetahuan sendiri. Dalam kecerdasan ini termasuk memiliki gambaran akurat tentang diri sendiri, memiliki kesadaran tentang perasaan dalam diri, intensi, motivasi, keinginan untuk disiplin, dan pemahaman percaya diri. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Memperlihatkan sikap mandiri, memiliki kemampuan yang keras, penuh percaya diri, dan memiliki tujuan. B. Bersikap realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri. C. Tidak banyak mengalami masalah dalam belajar. D. Mampu belajar dari kegagalan. E. Mampu menghargai diri sendiri. F. Dapat mengekspresikan perasaan. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan ini berkaitan dengan seluruh yang terdapat di alam dunia ini. Kecerdasan ini sangat sensitif untuk disimulasikan sebagai aspek alam seperti tanaman, hewan, cuaca, dan gambaran fisik dari bumi. Di dalamnya mencakup keterampilan mengenai berbagai kategori dan varietas binatang, serangga, tanaman, bunga. Ini juga mencakup kepekaan untuk mencintai bumi dan keinginan untuk memelihara dan melindungi sumber daya alam. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan. B.
menikmati komunikasi dengan binatang, peliharaan, dan memberi makannya. C. Memiliki perhatian yang relatif besar terhadap binatang dan tanaman. D. Mengetahui tentang aspek kehidupan. E. Terlibat dalam hobi yang dikerjakan sendiri.